Semesta tidak menilai kamu dari label baik atau jahat. Ia tidak bekerja seperti manusia yang pakai standar moral, agama, budaya, atau citra luar. Ia cuma sistem yang jujur, yang membaca dan merespon getaran batinmu. Jadi meski kamu terlihat baik, kalau hatimu penuh luka, kecewa, atau amarah tersembunyi, itu yang akan kembali padamu. Bukan soal siapa yang benar atau salah, tapi siapa yang jujur dalam dirinya. Siapa yang tidak lagi sibuk membuktikan bahwa dia suci, tapi sibuk menyembuhkan luka-lukanya. Karena kamu bukan disakiti oleh orang jahat, tapi oleh ekspektasimu sendiri. Kamu berharap mereka punya standar moral yang sama sepertimu. Pandangan benar dan salah tiap orang beda. Energi itu netral. Dia jujur. Dia tidak bohong. Apa yang kamu pancarkan, itu yang kamu tarik. Apa yang belum selesai dalam dirimu, itu yang akan terus dipantulkan kembali oleh semesta, lewat kejadian, lewat orang lain, bahkan lewat rasa sakit. Tuhan Maha Adil, dan semesta hanya menjalankan sistem dan hukumnya, bukan untuk menghukummu, tapi untuk menyadarkanmu, bahwa yang perlu kamu benahi bukan dunia luar, tapi dunia di dalam dirimu. Ajaran apapun telah menegaskan tentang hal tersebut. Ada baiknya kita dapat merenungkan pesan-pesan dari ajaran dan guru-guru spiritual. Dalam ajaran Islam, Allah menilai manusia berdasarkan niat, taubat, dan rahmatnya, bukan sekadar label baik atau jahat. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Quran Surah Al-Hujurat, ayat 13. Takwa bukan sekedar label, tapi takwa adalah kesadaran spiritual. Allah tidak melihat rupa atau harta, tapi hati dan amal. Hadis HR Muslim. Dalam ajaran Santmat, Tuhan atau semesta disebut anami atau tak bernama melihat esensi jiwa, soul, manusia, bukan identitas duniawi atau label moral dunia. Jiwa adalah percikan Tuhan yang murni, terlepas dari dualitas baik buruk dunia. Penilaian sejati datang dari tingkat kesadaran dan hubungan jiwa dengan sang sumber, bukan dari tindakan lahiriah semata. Tuhan tidak membeda-bedakan antara orang yang dianggap baik atau jahat di dunia ini. Dia hanya peduli pada cinta dan kerinduan jiwa untuk kembali kepadanya. Swami Ji Maharaj, jangan khawatir tentang disebut baik atau buruk oleh dunia. Tuhan melihat usaha batinmu, bukan kesalahan lahiriahmu. Baba Sawan Singh Ji Maharaj, kita sering mengkotak-kotakan diri sebagai bermoral atau tidak. Tapi Tuhan hanya bertanya, apakah kau ingat aku? Maharaj Charan Singh Ji. Dalam ajaran Hindu, semesta, Brahman, bersifat non-dual, Advaita, melampaui kebaikan dan kejahatan, dalam maya ilusi. Orang yang melampaui tiga sifat alam, sattva, rajas, tamas, bebas dari kelahiran dan kematian. Bhagavad Gita bab 14 sloka 16. Karma bukan penghakiman, tapi hukum alam yang netral. Tuhan, sebagai saksi, tidak menghukum, tapi karma sendiri yang berbuah. Tuhan dalam wujud nirguna, Brahman tidak terpengaruh oleh konsep duniawi. Dalam ajaran Kristen, kasih Allah, agape, melampaui penilaian manusia, dan pengampunan diberikan melalui iman. Tidak ada pandang bulu di hadapan Allah. Roma pasal 2, ayat 11. Manusia melihat lahiriah, tapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel pasal 16, ayat 7. Yesus datang bukan untuk menghakimi, tapi menyelamatkan. Penghakiman tertunda hingga akhir zaman. Anugerah keselamatan. Yohanes pasal 3, ayat 17. Dalam ajaran Buddha, semesta, dharma, berjalan sesuai hukum sebab akibat, karma, yang impersonal, tanpa
Penilai eksternal. Bagi yang bebas dari kemelekatan, tidak ada lagi baik atau buruk. Sutta Nipata. Karma bukan penghukuman, tapi proses alami seperti benih yang tumbuh. Sedangkan nirwana adalah keadaan melampaui dualitas, baik jahat. Dalam semua kitab suci dan ajaran spiritual terdalam, ada satu kebenaran universal. Tuhan melampaui batas agama, nama, dan bentuk. Dia adalah sumber segala sesuatu, cahaya yang sama yang dipuja oleh semua makhluk, dengan cara yang berbeda. Tuhan tidak memilih agama favorit. Dia adalah cinta, kesadaran, dan keberadaan itu sendiri, hadir dalam setiap makhluk, dari manusia hingga bintang-bintang. Agama hanyalah jalan, tapi Tuhan adalah tujuan akhir semua jalan. Renungkan, jika Tuhan punya agama, mengapa alam semesta begitu beragam? Rahayu. Semoga semua makhluk bahagia.